Assalamualaikum Pak Lalu Darwati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di pendampingan individu yang keenam. Ya. Di bulan yang ketujuh. Tinggal 2 bulan lagi nih, proses Insyaallah pendidikan guru penggerak ini sudah selesai dan semoga apa yang sudah dipelajari, ini bisa ke depan bisa diterapkan. Amin, amin. Pak Lalu Darwati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kemarin turut berduka cita juga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ada terima kasih Pak meninggal dunia. Semoga amal beliau diterima dan amin. Dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin, amin. Terima kasih Pak. Amin. Bela sungkawanya. Terima kasih. Mohon izin untuk kegiatan pendampingan kita hari ini, di bagian awal nanti kita akan membahas mengenai proses apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Karena setelah selesai LMS ini kan tinggal aksi nyata saja. Kemudian yang kedua, di bagian inti kita akan berdiskusi progres penerapan program yang berdampak pada murid. Ini nanti Pak Lalu Darwati bisa diceritakan program apa saja yang sudah atau sedang berlangsung dilakukan seperti itu, Kemudian tantangan-tantangannya, itu nanti bisa disampaikan juga. Dan terakhir adalah diskusi mengenai implementasi aksi nyata. Aksi nyata di modul 3.1 dan 3.2 di flashback kembali seperti itu. Baik, apakah sudah siap Pak Lalu Darwati? Insya Allah siap Pak. Bismillah. Pak Lalu Darwati, di bagian awal mungkin bisa diceritakan apa saja ya proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir dan apa yang dianggap menjadi capaiannya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak. Dalam kesempatan ini saya bisa menceritakan mengenai progres yang sudah kita lakukan selama 1 bulan terakhir ini, di mana kita melaksanakan suatu program yang berdampak pada murid dengan mempertimbangkan aset-aset atau modal yang ada di sekolah kita, dan di mana saya sendiri pribadi berharap bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin modal yang kita miliki di sekolah, di mana modal itu akan saya pakai untuk benar-benar berdampak kepada siswa. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah pemanfaatan barang bekas yang sering kita lihat di sekolah berserakan, sehingga saya berpikir apa yang bisa saya lakukan dengan barang yang tidak terpakai ini, dengan kegiatan yang berdampak pada murid. Dan salah satu ide dari teman CGP yang ada di SMA 1 Kuripan itu adalah membuat kursi. Dan kita juga bekerja sama dengan guru seni budaya, terus kewirausahaan, karena guru-guru itu yang kayaknya lebih terkoneksi dengan ide yang kita lakukan di sekolah ini. Saya kira itu Pak. Baik. Untuk sementara. Jadi selama 1 bulan terakhir, Pak Lalu Darwati bersama rekan CGP-nya, itu menyusun program dengan mempertimbangkan apa saja aset yang ada di sekolah. Terutama di sisi aset lingkungan, di sini ada beberapa limbah atau barang bekas yang diolah menjadi sofa seperti itu Dan tentunya juga berkolaborasi dengan guru seni budaya dan kewirausahaan agar hasil tersebut lebih maksimal. Luar biasa sekali Pak. Nah, dari progres penerapan program tersebut sejauh mana penerapan program yang berdampak pada murid itu sudah dilakukan? Apakah yang kegiatan ide untuk membuat sofa itu sudah diwujudkan atau mungkin bahkan sudah dipasarkan? Mungkin bisa diceritakan. Alhamdulillah, untuk ide
dalam pemanfaatan barang bekas ini menjadi yang bernilai sudah kita terapkan, sudah kita laksanakan, dan dari ide tersebut alhamdulillah banyak sekali dampak yang bisa dirasakan oleh siswa. Salah satu dampak yang kita lihat adalah gotong royong, di mana kita sama-sama mengumpulkan barang bekas yang tidak terpakai di sekolah, juga bisa kita ambil dari rumah kita masing-masing untuk kita kumpulkan. Terus kemudian yang muncul di sana juga kreativitas siswa. Penting ini kreativitas. Kreativitas siswa ini mereka bisa merasakan dan bisa menunjukkan kreativitasnya bahwa anak-anak ini punya skill yang bisa mereka gunakan nanti dalam mengisi kehidupannya demi masa depan mereka. Yang ketiga di sini adalah kewirausahaan. Nah, ini kita di sini dilatih juga untuk berwirausaha sejadi ini. Kita memanfaatkan media yang saat ini ada, itu melalui online, dan guru-guru tempat kita bekerja sama juga sudah melakukan bisnis secara online. Bisa kita transfer ke anak didik kita juga. Baik, luar biasa. Jadi memang ide program tersebut sudah dilaksanakan, sudah ada wujud produknya. Ada wujud produknya. Tapi selain dari segi produknya juga, ternyata juga menimbulkan rasa gotong royong sesama siswa. Kemudian sekali. Kreativitas siswa juga terasah seperti itu ya. Jadi dampaknya itu tidak hanya sekedar produk jadi saja, tetapi banyak sekali dampak yang terasa pada murid seperti itu. Betul sekali. Nah, tanggapan dari rekan-rekan sejawat bagaimana nih? Atau juga mungkin ada siswa yang kemarin ikut diajak kerjasama, tanggapannya seperti apa nih? Alhamdulillah tanggapan Bapak Ibu guru positif, gitu kan. Khususnya saya pribadi juga karena ikut terlibat, ikut merasakan. Sangat bermanfaat sekali, khususnya pada diri saya, sehingga saya yang sebelumnya keterampilannya masih kurang, dan sekarang mendapatkan keterampilan baru untuk membuat produk, gitu. Apalagi teman-teman guru yang lain sangat mendukung sekali, dan sangat antusias, bahkan sampai Bapak Kepala Sekolah sudah memesan produk yang kita buat, dan itu satu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi kami TGP yang di SMA 1 Kuripan. Dan juga ada respon dari teman yang di luar juga kepingin memesan produk tersebut, tetapi kita bilang inden dulu, gitu kan. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dulu, gitu kan. Luar biasa. Dan saya pikir melihat produk yang sudah kita buat ini, respon dari Bapak Ibu guru yang ada di SMA 1 Kuripan sangat luar biasa, dan itu yang membuat kita bangga telah membuat ide ini dan menghasilkan produk kursi sofa ini. Dan dari kepala sekolah sudah memesan yang pertama kali, dan merasakan manfaat dari produk yang kita buat ini. Masya Allah. Jadi memang tanggapan dari rekan-rekan sangat positif, ada antusiasnya mendukung, bahkan ini disebutkan tadi Bapak Kepala Sekolah sudah memesan. Ini luar biasa. Teman-teman lain ada yang memesan tapi masih inden. Masih inden dulu karena ini kan produksi terbatas gitu. Karena yang produksi pertama ini kan istilahnya baru prototipe ya. Prototipe, betul. Untuk ke produksi masalnya masih perlu persiapan yang lebih matang. Sekali. Jadi untuk sementara inden dulu. Luar biasa. Nah, mengenai program tersebut, apakah sesuai dengan ekspektasi awal yang dibayangkan? Sebenarnya enggak sih, Pak. Enggak kita bayangkan akan menghasilkan seperti ini, karena
Ini apa ya? Takutnya apa itu? Image kita membuat dari barang bekas, kok bagaimana hasilnya nanti mungkin, ya walaupun mungkin bagus dilihat, tapi respon dari teman-teman itu ya sekedar buat saja gitu kan. Gitu. Terus kalau udah selesai buat, udah selesai urusan. Tapi nyatanya setelah jadi barang itu banyak sekali yang berminat untuk memilikinya gitu. Dan sampai saya sendiri mewanti-wanti, saya harus bisa buat yang ini untuk keperluan pribadi. Luar biasa. Dan alhamdulillah sangat tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Tapi dengan hasilnya yang seperti yang kita rasakan saat ini gitu kan. Oke, jadi memang sesuai ekspektasi atau tidak, ternyata tidak, karena justru ekspektasinya itu lebih dari yang dibayangkan. Yang seperti yang dibayangkan. Yang awalnya hanya sekedar pengen mengolah sampah menjadi sesuatu kreasi, tetapi ternyata mendapatkan sambutan atau mendapatkan antusias yang lebih gitu. Bahkan pesanan-pesanan itu sudah bermunculan gitu. Biasa sekali. Sukses untuk kreasinya nih, Pak Nadin. Nah, ketika merencanakan program tersebut, terus dampaknya sudah dirasakan, betul. Perasaan Pak Lalu Darwati seperti apa? Ya, alhamdulillah sangat luar biasa, sangat senang sekali. Dan di tempat senangnya memuncak itu saat barangnya laku dijual itu ternyata hasil karya kita banyak yang menghargai gitu, perasaannya gitu. Betul. Dan yang semula hanya sekedar jadi pajangan, tidak ada ekspektasi yang ke arah sana, tapi pas dilihat hasilnya udah bagus, terus sudah banyak yang berminat. Terus apalagi kepala sekolah yang pertama kali merasakan memanfaatkan hasil produk kita, produk siswa-siswi SMA 1 Kuripan, dan itu memunculkan perasaan yang sangat luar biasa. Ya. Ditambah lagi berdatangan WA untuk menanyakan harga, mau memesan itu, makin gimana ya? Makin semangat, makin bangga untuk membuatnya. Luar biasa. Jadi memang perasaannya sangat senang sekali, bangga, karena ternyata hasil kreasi kita tidak hanya jadi pajangan. Betul. Ada peminatnya, bahkan sudah dibeli oleh Pak Kepala Sekolah. Betul sekali. Nah, itu. Setelah itu juga bermunculan pesanan-pesanan. Nah, ini yang membuat bangga ya, luar biasa sekali. Dan tujuan dari kewirausahaan itu bisa tercapai, terwujud gitu kan. Yang menjadi titik tolak atau tujuan dari pembuatan produk kursi sofa ini. Betul. Jadi memang produk unsur kewirausahaannya yang tentunya melibatkan siswa, memberikan contoh pembelajaran kewirausahaan yang menguntungkan lah. Selama ini kan kewirausahaan hanya teori suruh buat ini buat ini ya. Tapi dengan adanya kursi sofa ini juga memberikan contoh nyata pada siswa. Oh, ternyata produk kalau dijual sekian untungnya. Ini luar biasa sekali. Luar biasa. Selama mengerjakan program tersebut, apa saja tantangan yang Pak Lalu Darwati bersama rekan-rekan ya tentunya? Ya, betul. Yang dihadapi, dan mungkin sudah ada solusi atau belum, mungkin bisa diceritakan. Ya, tantangannya kalau menurut saya dari segala sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki tantangan. Dan dalam pembuatan produk, pemanfaatan barang bekas untuk membuat kursi sofa ini, salah satu tantangan yang saya lihat, yang saya rasakan itu dari siswa itu sendiri. Di mana siswa itu kadang-kadang tidak melakukan komitmen sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Misalkan waktu membuat kursi itu kita sepakati hari ini, banyak siswa yang tidak hadir, gitu kan. Mereka disibukkan dengan ada
acara keluarga atau ada kegiatan lain. Sehingga kegiatan waktu pembuatan kursi sofa itu bisa terhambat gitu kan. Dan saya pikir untuk tantangan-tantangan yang lain yang saya rasakan sih tidak ada, cuma dari siswa itu sendiri. Ya. Tapi kalau dalam saat pengumpulan barang-barang itu yang dikumpulkan, barang-barang bekasnya untuk kegotong royongannya itu semua kita siswa aktif gitu kan, ya. Gotong royongnya antusias juga untuk mengumpulkan barang-barang tersebut. Nah, pas saat pembuatannya yang banyak sekali siswa yang ada acara lain sehingga tidak bisa ikut sesuai dengan komitmen yang sudah kita buat. Itu saja sih Pak tantangan yang kita hadapi. Dan kalau solusinya nih yang bisa kita lakukan ya kita terus memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada siswa untuk tidak patah semangat dalam berkarya. Menghasilkan, kita harus bisa menghasilkan suatu karya yang bisa kita banggakan khususnya untuk diri kita sendiri. Apalagi untuk sekolah kita, itu berarti kita memberikan motivasi dan semangat kepada siswa. Itu solusi yang kita lakukan. Jadi memang tantangannya itu justru dari siswa itu sendiri, karena kita melibatkan siswa kan tujuannya untuk agar siswa itu bisa terampil. Tapi justru dari siswa itu sendiri yang ketika diajak untuk melakukan proses pembuatan ini ada saja alasan tidak hadir gitu ya. Tapi di satu sisi Pak Lalu Darwati bersama rekan-rekan juga sudah memotivasi, memberikan semangat pada siswa. Kita harus berkarya, harus punya produk, harus punya keunggulan seperti itu ya, sehingga bisa ke depan bisa menjadi dampak yang positif. Baik, luar biasa. Nah, dalam program tersebut posisi Pak Darwati seperti apa? Apakah sebagai inisiatornya, ataukah sebagai motor penggeraknya, atau mungkin bisa diceritakan? Posisi saya dalam pembuatan kursi atau sofa dari barang bekas ini mengutarakan ide. Inisiatornya berarti. Inisiator gitu ya. Sebelumnya tidak terpikir untuk membuat kursi sofa ini saya cuma memberikan ide. Saya punya program aksi nyata bagaimana kalau kita memanfaatkan botol-botol plastik yang ada di sekolah ini supaya bisa bernilai gitu ya. Saya utarakan kepada rekan CGP saya sehingga rekan CGP langsung itu ide bagus dan saya ada produk yang bisa kita buat dengan hal tersebut. Dan akhirnya kita sepakati bersama dan dia rekan CGP ini memberikan produk berupa produk yang seperti ini kita lakukan ternyata kursi sofa. Dan produk ini belum ada dibuat di sini kan. Sebenarnya ide saya dulu awalnya membuat bunga dari plastik, pot bunga dari plastik gitu kan. Tapi saya lihat sudah ada yang sudah dipajang di sekolah, sudah banyak gitu kan untuk menghias kelas, untuk menghias ruang guru. Nah, yang belum ada ini kursi sofa ini, dan langsung saya menyetujui dan harus kita laksanakan. Dan rekan CGP ini jadi pembuatnya, jadi kan mendesain gitu kan. Saya cuma ide saja. Baik, jadi luar biasa. Posisi Pak Darwati di sini ada sebagai inisiatornya ya, karena Pak Lalu Darwati yang pengen ada program pemanfaatan limbah-limbah bekas. Tapi yang selama ini sudah ada kan sudah terpasang seperti pot bunga atau bunga-bunga dari plastik. Nah, tapi ada ide lain dari rekan CGP untuk mendesain sofa. Seperti itu, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik.
Nah, selama tadi sudah berkolaborasi ya, selama berkolaborasi dengan kewirausahaan, dengan seni budaya. Mungkin ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain selama mengatasi tantangan yang dihadapi? Saya pribadi merasa kolaborasinya ini harus harus kuat dulu dari dalam, dari lingkungan sekolah. Kita perkenalkan berbagai bentuk program aksi nyata yang bisa berdampak pada murid, dan baru setelah itu dengan rekan-rekan guru yang lain bisa kita melakukan kolaborasi di luar gitu kan, dari tokoh masyarakat, lingkungan masyarakat di sekitar sekolah SMA 1 Kuripan, dan juga para wali murid, dan dari teman-teman kita kolaborasi yang ada di internet kan bisa mereka sampaikan di luar juga gitu. Artinya kita sama-sama jadinya untuk melakukan kolaborasi dengan pihak luar gitu kan, tidak hanya CGP saja sendiri yang melakukannya itu. Siap. Nah, itu sih rencana ke depan ke depan untuk kita lakukan. Baik, luar biasa. Untuk pengaruhnya nih dari tantangan-tantangan yang dihadapi seperti siswa yang tadi tidak berkomitmen ya. Apakah ada pengaruhnya terhadap proses program sekolah yang berdampak pada murid tersebut, atau justru dari tantangan tersebut malah memacu kita untuk semakin inovasi? Nah, mungkin silakan. Pengaruhnya sangat besar sekali. Salah satu pengaruhnya adalah keterlambatan dalam menghasilkan suatu aksi gitu ya. Molor jadinya. Sehingga waktu saya buat aksi nyata itu saya programkan 3 bulan. Yang kalau sesuai dengan LMS kan 1 bulan. Nah, itu yang saya wanti-wanti agar supaya ada waktu lebih lah untuk kita menyelesaikan segala aksi nyata yang kita lakukan di sini. Itu salah satu dampaknya yang timbul dari tantangan yang kita hadapi saat ini. Jadi efeknya sangat terasa karena ketika siswa tidak hadir, tidak mau berkomitmen hadir, programnya jadi molor. Harusnya sebulan, nah ini bisa lebih ya itu. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Laul Darwati untuk program yang berdampak pada murid. Kita cukupkan dan kita masuk di sesi akhir, yaitu sesi implementasi aksi nyata di modul 3.1 dan 3.2. Kita flashback kembali. Nah, terkait aksi nyata untuk modul 3.1 dan 3.2, proses pelaksanaan aksi nyatanya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Ya, dalam proses aksi nyata untuk modul 3.1 yang berkaitan dengan apa namanya itu Pak? 3.1 identifikasi sumber daya. Identifikasi sumber daya yang kita miliki di sini ya, seperti ada 7 ya, yang kita miliki. Seperti salah satunya sumber daya manusia, terus lingkungan, terus sosial budaya, terus apa lagi tuh? Manusia, finansialnya gitu kan. Dan saya merasakan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, kita upayakan semaksimal mungkin, di mana nanti tujuan akhirnya adalah itu bisa berdampak bagi siswa-siswi kita di sini. Segala program yang kita miliki, baik dari ide dari CGP itu sendiri atau dari kepala sekolah atau kebijakan yang diterapkan kepala sekolah, itu tujuan akhirnya akan berdampak pada siswa. Dan saya secara pribadi memaksimalkan sumber daya yang kita miliki. Ya. Terus yang kedua, untuk
3.2 gitu Pak ya. Yep. Yang terkait dengan apa namanya tadi? Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, ya. Dalam pengambilan keputusan yang kita, khususnya saya sendiri lakukan, harus melihat dulu merencanakan, kemudian mengevaluasi, terus baru kita memberikan suatu keputusan di mana juga nanti akan berdampak pada siswa-siswa kita itu kan. Dan kadang-kadang dalam pengambilan keputusan yang kita buat, sering kita menghadapi apa yang dinamakan dengan trilema itu kan. Itu ya. Dan apakah ini akan baik dampaknya pada siswa atau tidak. Dan secara sadar atau tidak sadar sering kita mengalami betul, dari keputusan trilema tersebut. Demikian Pak. Baik, dari proses aksi nyata yang sudah dilakukan ya, dan mendapatkan ilmu di modul 3.1 dan 3.2, perasaan Pak Lalu Darwati ketika melaksanakan aksi nyata tersebut seperti apa? Ya, perasaan saya saat ini tanpa harus menunggu komando dari kepala sekolah atau mendapatkan SK dari kepala sekolah, saya secara pribadi setelah mempelajari modul 3 ini bisa melakukan atau membuat suatu program sendiri, di mana segala program yang ingin kita lakukan itu pasti tujuan akhirnya adalah bagaimana dampak kepada murid. Tentu saja dampak yang kita harapkan adalah meningkatkan kreativitasnya, meningkatkan keaktifannya, dan meningkatkan keterampilannya, ya. Dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di sini harus kita tumbuhkan juga kegotong royongan itu, ya. Dan alhamdulillah apa yang sudah kita lakukan dengan aksi nyata di modul 3.3 ini sudah tercover apa yang kita cita-citakan. Baik, jadi memang perasaan Pak Lalu Darwati di sini senang karena timbul rasa inisiatif dari dalam diri. Iya, betul sekali. Dimana ketika kita melakukan program itu tidak hanya sekedar jalan, tapi apa dampak pada murid. Nah, ini yang dicari. Dampak pada murid itu seperti apa? Dimana harus ada dampak kreativitasnya, keaktifannya, keterampilannya, dan tentunya juga gotong royong. Nah, itu yang menjadikan Pak Lalu Darwati ditanamkan dalam diri ketika melakukan program harus seperti itu. Harus seperti itu. Tidak asal program jalan aja. Iya, seperti itu. Betul. Baik. Ke depan nih Pak Lalu Darwati, dari apa yang sudah Pak Lalu Darwati lakukan, tantangan-tantangan yang dihadapi, ke depan itu pembelajarannya Pak Lalu Darwati kan tentu mendapatkan pembelajaran. Iya, betul, Pak. Untuk perbaikan di masa mendatang, seperti apa rencana Pak Lalu Darwati dalam melaksanakan program tersebut? Ya, setelah saya mempelajari dari modul 1 sampai 3 ini, dan kalau saya koneksikan semuanya, ternyata itu apapun yang akan kita lakukan akan bermuara kepada berdampak pada siswa. Betul. Kan? Dan alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan ini, saya secara pribadi memiliki keterampilan khusus. Saya merasa sebagai seorang guru dan merasa menjadi guru baru dan sudah mengetahui tupoksi lah ya, dan fungsi tidak hanya sekedar mengajar saja gitu kan, tetapi punya kreativitas yang muncul dalam diri, di mana nanti tujuan utamanya harus berdampak kepada siswa itu. Sehingga banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan atau program-program yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan modal atau aset yang ada pada sekolah kita. Kalau saya ambil dari
pelajaran saya secara pribadi pakai pelajaran bahasa Inggris, di mana Pulau Lombok ini sekarang daerah wisatanya sudah mulai menggeliat, terus ada sirkuit internasional dan sangat menjanjikan menikmati masa depan yang lebih baik di bidang pariwisata. Dan itu harus saya lebih aktif lagi sebagai seorang guru, lebih berkreativitas lagi sebagai guru untuk menghasilkan siswa-siswi yang berminat bekerja di bidang wisata. Dan salah satu modal yang harus kita tanamkan kepada siswa adalah pelajaran bahasa Inggris, gitu kan. Dan dengan modal yang atau aset yang kita miliki saat ini sangat berpotensi sekali untuk bisa meningkatkan keaktifan siswa dalam bidang bahasa Inggris. Baik, jadi memang pelajaran yang Pak Lalu Darwati dapatkan dari program-program yang dilakukan untuk masa mendatang adalah ketika kita mendesain suatu program itu tidak hanya programnya jadi saja, tetapi juga memang benar-benar harus program yang berdampak pada murid. Ya. Ketika kita melaksanakan pembelajaran juga tidak hanya sekedar menyampaikan materi selesai. Tapi apa dampaknya pada siswa, kan seperti itu. Sekali. Apalagi Pak Lalu Darwati sampaikan juga bahwa di Lombok ini kan sedang pariwisata sedang bangkit. Ada dengan adanya sirkuit internasional di Mandalika itu. Pelajaran bahasa Inggris yang sesuai bidangnya Pak Lalu Darwati harus digenjot lagi. Betul sekali. Alhamdulillah. Saya doakan semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita Pak Lalu Darwati untuk kemajuan pendidikan di Indonesia bisa terlaksana seperti itu. Ya, alhamdulillah proses pendampingan hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam menyampaikan sesi ini banyak kesalahan. Ya, sama-sama, Pak. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin.